Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini saya akan membawakan topik yang ini menjadi pertanyaan salah satu subscriber, beberapa ya, bukan hanya salah satu karena tidak hanya satu yang menanyakan, mengapa kok koefisien variabel dummy hasil analisis regresi saya kok tidak muncul nilainya? Ini penyebabnya apa? Padahal saya sudah mengikuti teori telah memasukkan variabel dummy. Nah, untuk memberikan pemahaman, di sini saya ada, contoh, salah satu contoh kasus yang ini bisa saja kenapa variabel dummy bisa tidak muncul di hasil analisis regresi linear metode OLS. Di sini saya menggunakan software SPSS yang saya kira teman-teman sudah banyak yang menggunakan ini. Namun sebelum itu saya informasikan kepada Sobat Kanda Data jika ingin terus mendapatkan update notifikasi video terbaru, silakan klik tombol merah di bawah, klik subscribe, dan aktifkan gambar loncengnya. Baik, di sini saya akan menampilkan contoh kasus yang akan kita kerjakan, bahwa di sini ada satu variabel dummy ya, yaitu lokasi dealer. Ini sudah sesuai teori ya, lokasi dealernya apakah di Jabodetabek dan non Jabodetabek. Jika teman-teman mengikuti video pada minggu lalu ya, pada video sebelumnya, bahwa di sini untuk variabel dummy penentuan skor 1 dan skor 0, saya ulang kembali ya. Jadi, kita memberikan nilai skor 1 jika diduga mmm, jika diduga itu adalah sesuai dengan hipotesis kita ya. Jadi misalkan di sini adalah penjualan mobil. Kita beri skor 1 jika lokasi dealer tersebut adalah kira-kira lebih tinggi, ya. Jadi kita lihat bahwa di Jabodetabek itu kan ibu kota negara dan beberapa kota-kota penyangga di ibu kota dan itu sangat padat penduduknya dan pusat ekonomi juga. Jadi dugaan saya penjualan mobil di Jabodetabek itu lebih tinggi dibanding di non Jabodetabek atau di daerah-daerah ya, di kabupaten-kabupaten. Nah ini perlu dibuktikan, makanya kita menggunakan variabel dummy. Nah tentunya ada juga teman-teman, saya sudah mengkonsep seperti yang Anda data, sampaikan, tapi kok hasil analisisnya tidak muncul. Nah, di sini saya coba analisis ya, ini datanya ya, ini variabel dummy, ini variabel Y, variabel X1, variabel X2 ya. Kita lihat, kita analisis seperti biasa, analyze, regression, linear, kemudian kita pindahkan variabel yang dipengaruhi ke dalam variabel kotak dependen, kemudian variabel yang mempengaruhi ke dalam kotak independen. Selanjutnya kita klik Oke. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini kita lihat, loh, kok tidak ada variabel dummy? Nah, ini sama seperti yang saya angkat di topik kali ini ya. Jadi memang sama seperti yang ditanyakan oleh subscriber karena data. Bahwa ternyata kok bisa ya variabel dummy tidak muncul. Padahal saya sudah menspesifikasi variabel sesuai dengan konsep teori. Nah, di sini permasalahannya apa? Di sini juga ada keterangan warning ya. For model with dependent variable, penjualan mobil, the following variable are constant or having missing correlation, yaitu variabel dummy, lokasi dealer. Jadi di delete. Ini karena apa? Karena adalah konstan, ya, atau have missing correlation. Kalau di sini saya garis bawahi paling mudah adalah konstan. Coba kita lihat lagi. Di sini kita lihat konstan itu karena nilainya adalah skornya satu semua. Ternyata sampel yang kita gunakan adalah Jabodetabek semua. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman perlu hati-hati ketika melakukan spesifikasi variabel. Teman-teman sudah punya konsep teori, oh penjualan di Jabodetabek itu lebih tinggi. Tapi datanya diambil Jabodetabek semua. Nah, itu yang salah. Jadi teman-teman kalau kita membuat variabel dummy Jabodetabek dan non Jabodetabek, tentunya datanya harus ada yang Jabodetabek dan ada yang non Jabodetabek, ya. Misalkan di sini contoh, ini kan masih Jabodetabek semua. Misalkan dari 20N ya, sini ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari 5 ini saya berikan angka 0. Angka 0 ini adalah berada di lokasi
luar Jabodetabek. Apakah bisa keluar hasilnya? Kita langsung coba lagi analisis. Kita klik analyze, kita klik regression, kita klik linear, kita riset ya. Kita masukkan penjualan mobil ke dalam kotak dependen, kemudian biaya iklan, tenaga marketing, dan variabel dummy ke dalam kotak independen. Kita klik OK, kemudian kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini sudah tidak ada peringatan warning ya. Kemudian kita lihat bahwa di sini, oh, ternyata variabel dummy ada ya. Di sini signifikansinya adalah 0,085 ya. Artinya masih di bawah 10% ya alfanya, tapi sudah di atas 5%. Ya, ini signifikan dengan alfa 10%. Ternyata keluar. Ya, berarti artinya tadi, kenapa koefisien variabel dummy tidak keluar yaitu karena salah satunya konstan ya, karena homogen semua datanya. Satu semua atau nol semua itu tidak akan keluar ya. Jadi harusnya teman-teman kalau membuat variabel dummy misalkan variabel desa dan kota, tentunya sampelnya harus ada desa dan juga kota. Atau kalau variabel time series kebijakan misalkan kebijakan A. Nah, kebijakan A itu ya harus ada kebijakan A dan sebelum ada kebijakan A. Jadi supaya datanya bisa dibandingkan. Coba kalau kebijakan A semua dianalisis kan sama semua. Jadi tidak akan keluar nilainya. Jadi itu poin penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami, oke, secara spesifikasi variabel teman-teman sudah sesuai teori, tapi lihat juga data pengambilan data di lapangan atau ketika menggunakan data sekunder juga perlu dilihat. Jadi itu ada nol dan satu ya. Jadi harus ada itu. Jadi kalau tadi ini kita ingin membandingkan penjualan unit mobil di Jabodetabek dan di luar Jabodetabek, tentunya datanya harus ada mengambil sampel perusahaan dealer di Jabodetabek dan juga di luar Jabodetabek. Kalau tadi ngambilnya di Jabodetabek semua, nilainya satu semua, ya tidak keluar nilainya. Atau kalau kita ngambilnya di luar Jabodetabek semua, kita berikan skor nol semua, ya tidak juga keluar nilainya. Jadi mudah-mudahan dari video ini teman-teman bisa lebih jelas dalam memahami kenapa koefisien variabel dummy saya kok tidak muncul nilainya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel Kanda Data agar semakin berkembang dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.